Tapi kalau kita lihat makruh itu apa makruh? Makruh itu asal katanya kariha. Kariha itu dibenci, makruh sesuatu yang dibenci. Tiga kelompok manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, dan tidak dilihat oleh Allah. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kita di hari kiamat kelak? Betapa meruginya kita. Kemudian yang berikut, hadits yang berikut, waqala la yanzurullahu ila man jarra izarahu bataran. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau tidak memandang orang yang menjulurkan pakaiannya bataran karena sombong. Karena sombong. Kalau tadi haditsnya secara umum. Haditsnya secara umum ma asfala minal kabaini minal izari fa finnar. Siapa yang menjulurkan pakaiannya di atas atau di bawah mata kaki maka di neraka. Sementara yang satu ini, siapa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Nah, dari hadis ini para ulama mengatakan, sebagian ulama, jumhur ulama, pendapat jumhur ulama, maka kalau haram dia kalau dia karena sombong, akan menjadi makruh kalau tidak sombong. Tapi kalau kita lihat makruh itu apa makruh? Makruh itu asal katanya kariha. Kariha itu dibenci, makruh sesuatu yang dibenci. Sudah tahu dibenci, Ustadz, ini rokok Ustadz bukan haram, makruh. Oh tahu tuh di makruh? Makruh itu dibenci mau pakai. Bahkan istilah ulama salaf tentang makruh itu, kalau mereka maksudkan makruh itu haram. Bahkan istilah Al-Quran, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Yang demikian itu di sisi Tuhanmu makruh. Apa yang di sisi Tuhanmu makruh? Ternyata ayat sebelumnya bicara tentang kesyirikan, bicara tentang perzinahan, bicara tentang pencurian. Terakhir Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang semua yang demikian itu di sisi Tuhanmu makruh. Makanya sebagian para ulama memakai istilah makruh itu yang dimaksudkan adalah haram. Oke, kita akan sampaikan makruh yang bukan haram, Ini jumhur ulama. Sebagian ulama nanti akan kita pertemukan dalil ini, bagaimana taujihat, bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis ini. Hadis yang selanjutnya, kalau hadis tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini masalah celana gantung ini bukan cuma tren. Alhamdulillah ini sudah jadi tren juga. Ini tren kebaikan. Tapi kalau dulu orang yang pakai itu masih dilipat-lipat. Dulu juga termasuk saya masih melipat. Tapi akhirnya untuk mengambil sebuah keputusan menggunting, walaupun mengambil keputusan yang menggunting, walaupun ini adalah keputusan yang berat saat itu. Tapi sekarang kan anak-anak muda, bahkan artis-artis juga seperti itu. Tapi kita tanamkan bahwa supaya kita dapat pahala bukan ikut artis, tapi kita mengikuti dan tunduk terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Tiga kelompok manusia yang tidak dilihat oleh Allah. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diajak bicara, pembicaraan yang penuh dengan keridhaan. Kalau berbicara semua orang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dalam hadis yang lain, ma minkum illa sayukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara dengan kalian di hari kiamat. Itu pembicaraan umum. Walaisa bainahuma turjuman, dan tidak ada yang menterjemahkan, karena Allah ahli bahasa, bahkan Dia yang menciptakan bahasa. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah ajarkan anak cucu Adam ini nama-nama semua. Tapi yang dimaksud la yukallimuhumullah, Allah tidak ajak berbicara, pembicaraan yang penuh dengan keridhaan. Kita saja disapa oleh orang yang kita kagumi itu sudah sangat luar biasa. Sekedar say hello saja itu hati kita berbunga-bunga polohungo, padahal cuma halo. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang berbicara dengan kita? Nah, di hari kiamat kala tiga kelompok manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, dan tidak dilihat oleh Allah. DTO lah itu.
baku taman ini tidak bahagia sakit hati tidak ada bahagia padahal cuma manusia. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kita di hari kiamat kelak, betapa meruginya kita. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang sangat kita harapkan rahmatnya, dan saat itu kita sangat membutuhkan rahmat Allah, kemudian Allah tidak melihat kita. Kemudian wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka, walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Adab yang pedih. Salah satunya adalah al-musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Untuk laki-laki ya, kalau untuk perempuan kita sebutkan nanti justru kebalikannya perempuan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal mannan, orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikannya, kemudian wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib, orang yang mau melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Oh tuh Ustaz, demi Allah haram itu Ustaz, ngobeleki 50 biasa orang jual nike, iya dengan sumpah pohong ilmu mahal itu Ustaz, dan seterusnya. Nah yang seperti ini dilarang dalam agama kita. Al-musbil di sini tidak disebutkan karena sombong. Di hadis yang lain disebutkan karena sombong. Di sini berbeda para ulama. Para ulama yang mengatakan bahwa tidak haram, sebenarnya yang dimaksudkan adalah sombong karena hadis ini. Tapi sebagian ulama mengatakan justru haram karena memang konteksnya berbeda. Akan jadi kalau seandainya diikuti dengan kesombongan, maka dia lebih haram. Kalau tidak sombong, maka dia haram. Kalau seandainya diikuti dengan sombong, maka keharamannya lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, konteksnya juga di sini menyebutkan dosa-dosa yang lain, dosa-dosa atau adab yang lain, atau dampak dari dosa-dosa itu, yaitu Allah tidak melihat, Allah tidak mengajak bicara, kemudian mendapatkan adab yang pedih dan tidak disucikan oleh Allah. Maka berarti kalau seandainya kita lakukan ini, maka sesungguhnya ini keharamannya lebih.